Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di podcastnya Teman Curhat bersama saya Nia. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang mau sharing nih ke kita semua tentang pengalamannya yang dulu menghadapi depresi gitu ya. Dan sekarang beliau sudah menemukan kebahagiaannya. Oke, langsung aja kita sapa. Di sini ada Kak Amel. Halo Hai Nia. Amel, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Iya, makasih banyak loh ini udah nyempetin datang waktunya gitu ya untuk kesini gitu. Seneng banget sih bisa kedatangan tamu yang super sibuk. Aduh enggak sibuk banget. Iya. Jadi aku tuh pengen nanya-nanya gitu ya, karena kan Amel sempat bilang katanya dulu tuh pernah ngalamin depresi ya. Yes. Dan sampai yang divonis kalau Amel tuh ya bisa dibilang masuk ke rumah sakit gitu ya. Yes. Nah itu gimana tuh Mel ceritanya? Kok bisa gitu sampai ke situ? Jadi ceritanya itu waktu aku usia 15 tahun. Itu sekitar awal SMA ya gitu. Pada saat itu memang keadaannya itu aku bisa bilang di umur aku sampai ke 23 tahun ini itu adalah part yang paling, kalau aku disuruh ngulang mau dibayar berapapun aku nggak akan mau ngulang di masa itu gitu. Karena pas awal SMA itu adalah masa-masa yang namanya ya baru punya kenalan gitu kan. Betul. Terus habis itu ada masalah juga di sekolah nih, SMA udah mulai, sekolahnya udah susah, jurusannya juga udah mulai susah. Pada saat itu kebetulan aku ngambil jurusan IPA. Oke. Yang dimana sebenarnya aku memaksakan diri sedikit nih ngambil IPA gitu. Tapi ya udah, aku udah ngambil ya, jadi aku harus tanggung jawab tetap meneruskan kan 3 tahun gitu. Dan pada saat itu ya memang kondisi aku pun nggak stabil gitu. Jadi aku masih tahap dimana kayak aku belum tahu ini tuh akan berakibat kurang bagus nanti di akhirnya gitu. Mungkin pas saat itu aku mikirnya masih fine aja, tapi pas di akhir aku belum kepikiran sampai situ gitu. Jadi waktu aku umur 15 tahun itu, pertama itu dimulai dari lingkungan sekolah. Pada saat sekolah itu aku ngambil jurusan IPA di mana aku terlalu memaksakan gitu. Jadi aku semester 1 atau mungkin kelas 1 lah, 1 SMA tuh masih oke. Tapi udah mulai kelas 2, kelas 3 itu udah mulai berat dan aku gak sanggup gitu loh. Kayak aku stres sendiri, ini pelajarannya susah-susah banget gitu. Dan di samping itu juga aku ada problem urusan personal gitu loh. Sama yang namanya anak baru remaja gitu ya, pasangan gitu. Benar. Tapi aku pada saat itu mikirnya bukan masalah apa ya, pasangan ya gitu yang aku permasalahkan, tapi kayak rasa kepercayaan aku sama orang-orang, apalagi sama pasangan yang udah aku pilih pada saat itu. Dan kepercayaan itu hilang gitu loh karena suatu problem. Dan di situ aku nggak stabil sama sekali. Dan aku merasa kayak aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi deh gitu. Ini masalah terus datang terus gitu. Aku nggak punya solusi sama sekali. Bahkan kayak aku bisa bilang, misalkan problemnya 10, yang nomor 1 pun aja belum bisa aku selesaiin, yang nomor 2 udah datang, 3 dan segala macem. Sampai akhirnya aku bener-bener diem sejenak dan aku merasa kayak lost. Aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak aku harus berhenti dulu nih. Dunia tuh bisa berhenti sebentar gak sih gitu, buat kasih aku space untuk ya berpikir, untuk lebih tenang lagi, biar bisa menyelesaikan satu persatu. Tapi ya ternyata ya nggak bisa kan, semua tetap terus berjalan gitu. Itu berlangsung sampai umur 17 tahun, sekitar akhir SMA lah ya. Dan pada saat itu juga memang emosi aku tuh naik turunnya berubah drastis, cepet banget. Jadi karena singgung gitu ya? Orang dikit ya langsung marah. Gitu. Dan didukung juga stres pelajarannya juga. Aku pada saat itu juga lesnya juga lumayan cukup padat kan gitu. Jadi pada saat itu benar-benar semua masalah itu numpuk, aku nggak punya solusinya. Dan salahnya aku pilih nyerah di saat itu. Aku pilih udah, aku nyerah, aku pasrah aja gitu. Sekolah udahlah bodo amat gitu. Terus urusan yang kayak pasangan atau apa, udahlah bodo amat. Itu di kelas berapa tuh? Itu di kelas 1 SMA. Masih siswa baru gitu ya? Masih siswa baru, jadi baru masuk, baru pilih jurusan, terus baru oh ya ini kelasnya gini-gini. Dan kebetulan aku itu SMA itu anak-anaknya masih sama kayak anak SMP. Jadi SMP SMA aku tuh gabung gitu, sama-sama satu sekolah. Berarti kamu? Iya, masih sekolah. Oke. Nah, jadi kayak aku masih kenal orang-orangnya juga kan. Tapi ya awal masuk baru pilih kelas, udah mulai nyaman gitu, tiba-tiba problemnya datang gitu. Karena aku mungkin ada trouble di urusan pribadi ya gitu, dengan seseorang yang itu berakibatnya fatal banget bagi aku gitu. Ngaruh gitu ya ke kesehatan mental kamu? Iya, ngaruh banget karena ada sisi bullyingnya juga gitu. Itu dari faktor eksternal itu? Dari teman-teman kamu? Dari teman-teman juga, dari mungkin karena aku bermasalah dengan satu orang, akhirnya
semuanya jadi ikut kena bermasalah sama aku. Selama Jadi 3 misalnya tahun. ada yang ini ke kamu terus dia kayak ngajakin Ya, itu tuh iya. Amel tuh gitu ya. Gitu kayak jadi kita bermasalah sama satu orang semuanya ikut gitu. Padahal pilihan yang aku pilih pada saat itu adalah ketika aku ada masalah gitu, aku pengen diri aku yang menyelesaikan, gak usah bawa-bawa orang lain, gak usah bawa-bawa grup dan segala macam, karena kita yang bermasalah sama orang yang bersangkutan, bukan harus bawa-bawa orang terus minta support apa gimana. Menurut aku itu bukan dewasa pada saat itu, pilihan aku ya. Iya. Cuman balik lagi itu pilihan masing-masing orang. Iya benar. Ya pada saat itu ada bullyingnya juga, ada stresnya juga, dan aku memilih memendam itu semua tanpa bilang ke keluarga. Jadi kamu nggak ada teman cerita tuh pas saat itu? Enggak, karena pada saat itu aku pernah punya teman curhat ngobrol gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa emang rasa kepercayaan aku sama orang tuh udah hilang. Bahkan sampai sekarang pun aku nggak bisa percaya sama orang gitu, sama sekali. Bahkan kalau sama keluarga aku pasti aku percaya, tapi ya karena mereka keluargaku gitu. Iya betul. Tapi kalau ke teman-teman gitu, aku percaya tuh beda kepala, beda rasa tingkat kepercayaan aku. Misalnya kayak A sama B, itu aku bedain semua. Bahkan sampai sekarang, karena benar-benar karena 3 tahun itu rasa kepercayaan aku udah kayak apa ya, udah hilang gitu. Kayaknya orang semua gak bisa dipercaya gitu. Kalau misalkan bisa pun dipercaya itu adalah sebuah keberuntungan gitu. Aku mikir beruntung aja gue dapet orang bisa dipercaya gitu. Tapi kalau udah tahu nggak bisa dipercaya nih, emang nggak bisa dipercaya gitu. Jadi udah keberuntungan aku di mana aja nih dapat teman-teman yang bisa dipercaya. Iya gitu. betul. Nah itu kan aku sempat juga ya katanya tuh Amel pernah masuk ke itu. Iya. Bisa diceritain nggak tuh gitu? Ya berapa lama Amel di situ? Waktu itu tuh sebenarnya singkat ceritanya memang aku diajak sama orang tua aku gitu untuk masuk ke salah satu rumah sakit untuk ke psikolognya lah, lebih tepatnya gitu. Dan di situ ditanya-tanyain gitu kan, kamu gimana kabarnya segala macam itu, tapi secara general aja sih, secara cepat gitu. Dan memang disarankan juga untuk ikut tes lebih lanjut, cuman aku nggak pilih itu. Karena pada saat itu emang agak sedikit lega ya ngobrol sama psikolog, tapi nggak tahu kenapa pikiran aku adalah dia tidak bisa menyelesaikan masalahku. Dia hanya tempat untuk buat curhat sepintas doang. Tapi aku lebih prefer kayaknya nggak usah curhat deh gitu. Kayaknya tetap endingnya di aku juga. Jadi mama waktu itu juga bilang nggak apa-apa biar mama tahu juga gitu kamu tuh gimana. Mungkin orang tua juga pengen tahu lah ya anaknya tuh apa sih yang dirasa sama dia selama ini. Mungkin orang tua aku juga ngeliat ada perubahan juga di aku gitu kan. Dan pasti perubahan ini nggak bagus. Iya, perubahan yang tidak baik banget. gitu ya. Iya. Mungkin dari pelajarannya turun, mungkin sikap di rumah udah mulai gampang marahnya lebih tinggi banget gitu dari sebelumnya atau segala macam. Jadi emang waktu itu psikolognya bilang memang kayak stres di usia yang sangat muda, masih muda gitu. Dan pada saat itu ya cuma bisa sedih gitu, kenapa harus saya dan kenapa harus di usia segini gitu loh. Padahal ini lagi usia yang kayak seneng-seneng ya kan, SMA, promna gitu-gitu, ngebayang-bayangin seru-serunya. Tapi justru malah masa SMA itu adalah masa yang kayak kalau bisa dibilang nggak akan mau saya ulang sama sekali. Mau dibayar berapapun, mau dikasih apapun, itu nggak akan mau saya ulang. Nggak ada kenangannya gitu ya Mel ya? Sama sekali nggak ada. Jadi saya kayak SMP langsung aja kuliah gitu. Dan masa-masa kuliah itu baru yang kayak happy, menemukan lingkungan baru gitu ya? Iya, karena setelah 3 tahun itu aku mulai menentukan prinsip hidupku gitu. Jadi kayak setiap kepala beda prinsip kan. Betul. Ya, setiap orang beda prinsip, dan aku pun udah mulai menata prinsip aku bahwa ya gue harus keluar nih dari zona ini, mau nggak mau gitu, karena masih banyak hal-hal yang harus dicapai gitu kan. Dan kayaknya egois banget kalau untuk kebahagiaan gue pribadi, padahal aku tuh tinggalnya tuh sama banyak orang, berkomunikasi sebenarnya sama banyak orang. Kenapa aku harus mentingin diriku sendiri pada saat itu? Terus aku sempat kayak 1 bulan rehat, bener-bener kayak setiap malam tuh berpikir gitu, merenung, kayak apa yang salah, apa yang harus aku perbaikin gitu, apa emang ini keadaannya seperti ini gitu. Akhirnya aku nemu solusinya bahwa ada beberapa yang dari diri aku harus aku rubah. Ternyata pola pikir aku juga berubah dan segala macam. Mungkin beberapa orang bilang kalau dengar cerita aku gitu ya, mereka bilang kayak lo terlalu tua di usia dini, pemikiran lo katanya gitu, lo terlalu dewasa. Tapi mau bagaimana gitu, itu yang fit di hidup aku gitu loh. Kayak prinsip ini fit di aku bisa menjalani, aku bisa memegang itu. Jadi aku rasa itu yang tepat buat aku. Maupun orang lain bilang ini terlalu tua lah, terlalu dewasa, ya I don't care gitu. Karena
yang apa ya, menangani semua itu aku, yang menghadapi itu aku gitu. Jadi mau nggak mau aku yang harus tahu sendiri gitu. Ya orang lain mau berkata apa ataupun nasihat tetap aku terima dengan lapang dada, maksudnya kritik saran tetap aku tampung, tapi at the end itu akan tetap keputusan aku. Jadi tuh sekarang Amel udah bisa gitu aja keluar dari zona itu. Dari keluar dari zona itu alhamdulillah udah ya. Sekarang jauh lebih baik, jauh lebih menikmati hidup gitu. Bener-bener merasa hidup, bener-bener bersosialisasi. Di mana aku 3 tahun itu sama sekali nggak bersosialisasi. Oke, berarti Amel tuh mulai merasakan hidup kembali itu tuh pas masuk kuliah gitu. Awal kuliah, karena semua lembar baru kan. Oke. Di sini aku nggak nemu anak kuliah yang anak SMA yang sama aku, kecuali satu orang. Itu yang orang yang dekat sama aku itu. Jadi aku memulai semua lembar baru, nggak ada yang namanya masa-masa lampau itu diungkit-ungkit lagi. Yang dimana dalam 3 tahun itu aku merasa kayak ya udah diejek, diteror dan segala macam itu udah nggak ada. Gitu. Jadi Sampai diteror. Tapi aku pikir mungkin karena seseorang ada yang kesal, wajar. Kalau menurut aku mungkin wajar ya, karena seseorang tuh nggak bisa nahan emosinya dia kan. Dia nggak bisa pakai emosi, dia nggak bisa pakai akal sehat pada saat itu juga. Akhirnya dia pakai jalan lain untuk yang membuat aku takut gitu loh, membuat aku terancam dan segala macam. Dan akhirnya aku bisa mewajari itu. Yang tadinya aku bener-bener kayak kenapa sih ini orang kayak gini, bertanya-tanya kan kenapa dia kayak gini, sampai akhirnya aku kayak ya udah wajar. Dia lagi marah, dia nggak bisa berpikir sehat, dia pakai cara lain gitu. Jadi sampai aku mewajari itu semua yang orang-orang lakuin ke aku, bullying dan segala macam. Gitu. Kalau boleh tahu nih Amel ya, itu diterornya kenapa sih gitu? Orang ini kok bisa gitu neror Amel? Apa dia emang orang ini nih yang punya masalah sama Amel gitu? Sampai saat ini sih aku belum bisa bilang kalau misalkan emang orang itu gitu. Cuman intinya adalah diteror dalam tanda kutip tuh sampai ya kayak kita kemana-mana dia tahu. Gitu. Kita bahkan pakai baju apa pergi apa dia tahu. Wah, sampai Gitu. segitunya? Sampai segitunya, dan itu selalu tengah malam. Gitu, tengah malam ngechat SMS-nya gitu, dan nomornya selalu berbeda. Wah, niat banget sih. Ya, dan ada sisi materi juga yang diminta. Sisi materi juga diminta. Jadi Amel pikir kayak itu di luar di luar batas lah gitu ya. Apa permasalahannya sih sampai Iya, segitunya? benar. Tapi mungkin aku gak bakal cerita detailnya banget. Cuman intinya itu sudah di luar batas. Sudah di luar batas aku juga untuk memenuhi kemauannya dia, karena aku nggak bisa. Dan dia juga apa permasalahannya gitu. Sampai sedemikian nekatnya gitu loh. Sampai itu mengancam hidup orang lain gitu. Dan dia siapa? Sampai diterornya tuh kayak diteror kalau kamu nggak gini-gini ntar gue bunuh nih gitu-gitu nggak sih? Ke arah situ apa gimana? Pokoknya ada bentuk ancamannya gitu. Jadi kayak aku harus melakukan, kalau nggak aku kena sanksi misalnya gitu. Secara teknis sebenarnya kayak gitu. Tapi ya sampai sekarang aku masih belum bisa kayak ngomong ini orangnya gitu. Tapi siapapun orangnya itu mungkin mereka cuma disuruh gitu kan. Tapi tetap bibitnya satu gitu ya. Aku nggak tahu nih orangnya ini siapa gitu. Tapi ya udah, aku pikir ya udah deh gitu. Mungkin emang pada saat itu aku harus menerima part yang di situ supaya aku bisa berpikir ke depannya bagaimana gitu. Mungkin aku lebih berhati-hati lagi berteman gitu kan. Mungkin siapa tahu ada orang yang sakit dari dari omongan aku, dari tingkah laku aku gitu. Jadi aku koreksi lagi. Ada nggak ya orang-orang, sampai aku list satu-satu. Teman-teman semua seangkatan atau apa. Kok ada penyesal sama siapa ya gitu. Dan itu terus aku lakuin sampai sekarang. Sampai sekarang pun aku tetap teman-teman aku siapa aja aku list. Aku pernah ngomong sama dia apa, itu aku benar-benar sampai sekarang tuh sedetail itu. Karena aku sampai takut karena itu akan terjadi lagi gitu kan. Benar. Gitu. Nggak apa-apa aku repot dikit nyatet segala macam, itu demi kebaikan aku juga. Iya, gitu. benar. Jadi ya itu sih. Kalau mungkin gak ada kejadian itu aku nggak kayak sekarang ya, nggak lebih antisipasi lagi, pilih-pilih teman. Tapi mungkin jatuhnya kayak terkenal membatasi gitu. Padahal sebenarnya bukan membatasi. Ada reason di balik itu. Karena emang pernah ada trauma gitu ya sebelumnya ya. Yes. Tapi itu bagus gitu loh Mel, maksudnya dengan secara gitu kan kamu dengan menuliskan hari ini aku udah salah ngomong ke siapa ya, dengan seperti itu kan bisa untuk evaluasi diri kita kan. Dan emang supaya bahaya lisan ini nggak keluar gitu ya nggak sih? Benar. Iya keren banget sih kamu, tapi by the way asli. Gimana lagi, soalnya kan aku mikirnya itu berat gitu. Aku udah tahu solusinya ini agak berat dan agak kayak males lah nyatet gitu kan, udah asal ngomong aja.
Tapi balik lagi, trauma itu yang mengingatkan aku balik. Kamu yakin kamu malas gitu? Kamu mau balik ke 3 tahun itu, yang dimana kamu dibayar pun nggak mau balik ke situ, kamu diimbel-imbel apa, kamu nggak mau gitu. Ya, benar. Jadi lebih baik aku lakukan, dan itu lebih baik. Jadi kayak aku ketemu sama siapa, kenal sama siapa, ini sama siapa. Oh nanti kalau misalkan aku ada sesuatu butuh atau misalkan mau bangun hubungan sama orang, pekerjaan segala macam, ya aku masih punya nama-nama mereka. Benar. Aku tahu dia plusnya apa, minusnya apa dari sisi aku. Untuk keluar dari zona depresi itu tuh dulu berarti kan salah satunya itu ya, men-trigger diri sendiri gitu, karena Amel anak tunggal. Kayak siapa lagi sih jadi tonggak kepercayaan orang tua gitu kan. Selain itu ada lagi nggak sih yang bisa buat Amel keluar dari situ? Amel tuh pada saat itu cuman berpikiran orang tua. Orang tua, masa depan Amel juga gitu. Masa gue udah susah payah gitu kan bertarung nyawa, orang tua ibu terutama melahirkan, terus sampai sini doang gitu kan. Belum bisa ngasih apa-apa pula gitu kan. Walaupun mungkin mereka nggak minta dari segi materi atau dari apapun, masa cuma sampai umur 15 tahun doang gitu. Amel masih pengen ngebangun rumah tangga, pengen terusin kuliah atau apa segala macem, pengen punya bisnis segala macem gitu. Berarti nyerah bener dong nih 100% gitu. Akhirnya karena Amel nggak percaya sama orang-orang, maksudnya orang-orang sekitar gitu ya, dan nggak memilih untuk nggak ngomong sama orang tua, jadi Amel pendem situ sendiri. Pada saat itu ya komunikasinya cuman bisa curhat ke atas. Oke. Jadi pada saat itu emang itu hal yang bisa menolong Amel pada saat itu. Komunikasi itu ke atas, karena dia yang memberikan ujian juga, baik dalam bentuk kesenangan ataupun kesedihan gitu. Yang kita bisa meminta bantuan ya ke atas juga. Iya benar banget. Jadi komunikasi yang tepat ya curhat hanya ke atas. Gitu. Iya, kalau ke manusia paling sabar ya gitu, kita kayak gini aja ya. Gitu. Tapi ya dia kita bikin keputusan kan. Keputusan itu lebih baik juga meminta ke atas. Gitu. Iya, ini apakah ini solusi yang baik? Apakah ini yang ini? Dan alhamdulillah ya Tuhan kasih jawaban yang terbaik gitu loh buat Amel. Akhirnya keluar dari itu pelan-pelan, terus alhamdulillahnya keadaan itu berubah menjadi lebih baik lagi. Terus Amel cari poin pentingnya apa yang bisa diambil gitu dari kejadian kemarin. Yang pertama itu adalah sabar gitu. Itu udah pasti. Tapi kalau orang denger kayak ya sabar, gue juga sabar gitu kan. Iya. Tapi sabar tuh ada tingkatannya, dan setiap orang punya kriteria sabar yang berbeda-beda gitu. Yang kita harus tahu adalah tingkatkan terus rasa sabar itu. Habis itu disusul sama ikhlas. Kalau kita ikhlas, kita nggak minta bantuan. Apapun yang udah kita kasih, ya ikhlas gitu. Iya betul. Untuk orang itu dalam bentuk materi ataupun perhatian, pun masalah ya udah saya ikhlas deh gitu. Jadi pada saat ada masalah itu datang, ya Amel ikhlas. Ya emang ini selama Amel hidup pasti Amel akan terus dapat masalah. Tapi Amel ikhlas aja gitu. Dibully pada saat itu ikhlas gitu. Karena pada saat itu mama juga ngingetin yang sabar, ikhlas dan jujur. Iya. Itu yang paling dipegang ya. Karena pada saat itu pegangannya cuma orang tua. Iya benar. Kalau untuk pasangan ya itu nomor kesekian bagi Amel pribadi. Tapi orang tua gitu. Dan apa ya, jadi wanita juga harus yang kuat gitu. Bukan cuma laki-laki yang kuat, tapi ya wanita juga harus kuat secara mental, secara fisik, semuanya harus kuat gitu. Jadi aku pikirnya pada saat itu membuktiin kalau ya aku walaupun anak satu-satunya perempuan gitu kan, ya tetap harus bisa, harus mandiri dan segala macam. Jadi benar-benar peran orang tua pada saat itu penting banget. Aku nggak tahu kenapa, walaupun aku nggak cerita, tapi support tuh datang. Support itu datang dan mereka lebih kasih perhatian, lebih kasih tanya-tanya kenapa gitu. Terus mereka penuhin kebutuhan aku itu tanpa aku ngomong. Jadi aku berpikir kalau aku ngomong ke atas, yang di atas bisa ngomong ke semua. Tapi kalau aku ngomong ke sesama manusia, mereka nggak bisa ngomong kemana-mana. Betul. Yang paling ya kemana-mana, tapi ditambah-tambahin kan ceritanya. Iya, dilebih-lebihin biasanya gitu kan. Gitu. Atau mungkin kasihan ya dia malah diomongin. Iya, benar. Jadi aku mending ya udah, solusi aku bilang ke atas itu berdoa, tolong bilang ke semua. Jadi aku sebut namanya, tolong bilang ke mama ya gitu. Pada saat itu kayak ya Allah minta bilangin tuh ya ke sama mama, Allah tuh ya. Tolong bilangin mama ya, sampein rasa-rasa aku gitu. Karena ibu juga nggak tahu kenapa berasa juga gitu, pasti dong. Itu ada hubungan antara anak sama orang tua. Iya pasti. Ke papa juga gitu. Anu juga papa kayak, pokoknya kamu harus mandiri, harus kuat, walaupun kamu anak perempuan segala macem gitu. Karena terus terang orang tua pasti khawatir banget kan sama Pasti, anak gitu. iya. Apalagi bapak punya anak perempuan, pasti jauh lebih khawatir gitu. Jadi pada saat itu ya udah gitu, ngobrolnya ke atas, yang atas menyampaikan ke semuanya. Yang penting kita sebut nama-namanya. Bahkan tolong bilangin ke namanya A, B, C itu Amel sebut. List semua yang Amel pernah dekat itu
Amel sebut namanya, tolong bilangin, tapi tujuannya beda-beda. Tolong bilang gini ya, semoga nggak marah karena ini. Tolong bilang gini, semoga dia nggak kesel karena ini gitu. Jadi Amel sampai segitunya, karena Amel yakin, itu tergantung keyakinan orang masing-masing. Betul. Bagi Amel pribadi, Amel yakin kok Tuhan tuh nggak tidur, dia pasti mendengar gitu. Keren banget sih. Wah, jadi emang benar-benar berserah berpasrah gitu ya Mel ya pas Iya. saat itu. Udahlah, pokoknya semuanya atur Allah lah gitu ya Mel ya. Yes, tapi kita juga pasti harus terus berusaha Iyalah kan. pasti agak. Terus sekarang ya Mel, apa sih yang bisa kamu rasain di saat kamu udah buktiin nih ke orang-orang yang dulu sempet bikin Amel sampai depresi kayak gitu, yang Amel kan udah kayak gini nih sekarang gitu kan. Terus Amel ngerasain apa nih saat mereka tahu Amel sekarang udah kayak gini gitu? Jujur yang aku rasa adalah bersyukur. Bersyukur ya. Kayak bisa ngebuktiin gitu. Yes gitu. Walaupun mungkin belum seberapa ya. Iya. Gitu. Tapi di sini bukan ada niat mau pamer atau bagaimana segala macam tuh enggak. Tapi lebih bersyukur bahwa apa yang waktu itu sudah saya pilih itu saya nikmati sekarang. Dulu kalau Amel nggak keluar dari zona itu dan tetap menomorsatukan ego, Amel nggak bisa bahagia, nggak bisa kayak gini. Bener kayak kalau waktu itu nyerah, terus udah, pokoknya ego Amel nomor 1. Gitu. Amel nggak mikir orang lain, mungkin nggak bisa bahagia, mungkin nggak bisa mendapatkan yang sekarang Amel dapetin gitu. Support dari teman-teman, lingkungan yang mendukung, pasangan juga yang mendukung juga gitu. Semua orang jadi mendukung, semua orang jadi lebih baik ke Amel juga gitu. Dan orang-orang yang dulu sempat membuli dan segala macam sekarang nggak ada masalah apa-apa. Jadi kalau menurut aku kayak mungkin pada saat itu cuman lagi lagi panas-panasnya aja gitu. Dan kebetulan orang-orang ini gampang panas. Amel pun juga sama pada saat itu. Jadi ya udah, sekarang mereka udah ngeliat Amel begini, jadi kayak aku berharapnya mereka berpikir gitu. Jangan sampai mereka merasakan apa yang Amel rasakan, apa yang mereka lakuin ke Amel gitu. Oke, I see. Tapi alhamdulillahnya dikasih orang-orang sekarang baik-baik semua. Bahkan yang bermasalah pun baik, yang teman-teman baru pun juga alhamdulillah baik. Jadi ya bahagia gitu. Ya, harus bahagia sedini mungkin kalau Amel bilangnya gitu. Kita harus bahagia sedini mungkin, jangan nunggu bahagia kalau udah punya ini. Kalau ada umur, kalau nggak ada, ya kan. Makanya aku syukur aja apa yang aku punya hari ini, bertemu sama ini, apa membangun relasi atau kerja atau apa, bersyukur aja gitu. Pasti ada sesuatu imbalan di balik ini. Pasti gitu. Bahkan kita cuma bangun pagi aja pasti ada imbalan ya kan. Bangun pagi bisa ini. Apalagi kayak bangun relasi, ngobrol sama teman, kerja gitu, dapat gaji segala macam. Jadi ya syukurin aja gitu. Cuman Amel belum bisa menjelaskan kayak dari sisi agama seperti apa. Iya. Tapi ini berdasarkan pemikiran Amel aja gitu. Itu aja sih, syukur. Jadi orang yang dulu sempat ngebully Amel itu, dia sekarang ke Amel udah lebih respect gitu ya? Yes, dan mereka baik jadinya. Oh, jadinya baik gitu ya? Baik, jadi Amel langsung berpikir bahwa sebenarnya semua orang itu baik. Ya. Semua orang itu baik, tapi karena mungkin satu dan lain hal yang Amel nggak tahu, dia mungkin punya rasa yang jadi kayak kurang baik gitu loh. Maksudnya Amel mikir semua orang tuh baik sebenarnya. Tapi karena mungkin dia ada problem, mungkin karena dia kesel sama ada ulah Amel juga, makanya dia jadi nggak baik sama Amel. Makanya itu butuh introspeksi itu di situ. Benar banget gitu. Kenapa orang ini nggak baik sama saya gitu? Atau mungkin karena itu dia karena mungkin dia orang kayaknya gampang marah gitu. Lihat dulu, kita harus tahu. Kita nggak tahu nih reasonnya dia apa, kenapa dia marah sama kita. Apa karena emang salah kita, atau emang karena dia ada sebab yang lain. Makanya itu gunanya introspeksi. Kalau emang kita merasa udah nggak ada yang salah, ya udah, emang orangnya ada problem, ya kita sabar aja. Oke Amel, terima kasih banyak atas waktunya, itu keren banget. Dan teman-teman semoga semuanya tuh bisa mengambil hikmah di balik ceritanya Amel gitu. Itu banyak banget sih hikmahnya asli. Semoga bisa jadi motivasi buat teman-teman semua di sini. Ya mungkin ini adalah sekali ya, itu tadi ingat aja pesan-pesannya Amel, kita harus sabar, ikhlas, terus kita harus percaya diri sih, itu penting banget. Terus ya jangan menyerah gitu. Maksudnya masalah yang menurut kalian berat, itu kalian pasti bisa ngehadapin. Dan jangan langsung ambil cepat keputusan untuk yalah gue capek dengan hidup seperti ini dan akhirnya bunuh diri. Itu buang deh jauh-jauh gitu kan pikiran seperti itu. Oke. Nah mungkin ini udah terakhir gitu ya Mel ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih udah datang ke sini akunya. Oke, dan buat teman-teman jangan lupa untuk di-share videonya, di-like dan juga di-subscribe dan dibagiin ke semua teman-teman kalian kalau memang menurut kalian ini bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.